Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Rifki Zikrullah, NIM saya 24 OSP 014. Saya akan menjelaskan pembangkit listrik sampai penyaluran ke konsumen. Yang pertama, secara umum proses penyaluran energi listrik di Indonesia terjadi dalam 4 tahap. Dimulai dari pembangkit listrik, transmisi atau penyaluran, distribusi, hingga berakhir di konsumen. Setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda serta saling berhubungan. Berikut ini penjelasan masing-masing bagian itu. Yang pertama, pembangkit. Pembangkit listrik adalah proses ketika listrik dihasilkan dan dari perubahan energi seperti air, gas, dan diesel. Yang kedua, transmisi atau penyaluran. Transmisi adalah saluran penyalur energi listrik dari gardu induk ke pembangkit gardu induk lain yang jaraknya berjauhan. Yang ketiga, saluran distribusi. Distribusi adalah saluran yang berfungsi menyalurkan dan mendistribusikan tenaga listrik dari gardu induk ke gardu distribusi dan konsumen. Yang keempat, konsumen adalah pihak yang memakai jasa tenaga listrik, yakni rumah atau gedung. Simak penjelasan rinci langkah-langkah proses penyaluran listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah berikut ini. Yang pertama, energi listrik dihasilkan pembangkit listrik. Energi listrik pertama kali dihasilkan di pusat pembangkit listrik atau power plant. Proses pembangkitan tenaga listrik diawali dengan turbin sebagai penggerak awal atau prime mover. Kemudian generator mengubah tenaga turbin menjadi energi listrik. Beberapa contoh jenis pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Yang pertama ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Yang ketiga PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Yang keempat PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Yang kelima ada PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Yang keenam ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Yang ketujuh ada PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang terakhir ada PLTS, pembangkit listrik tenaga sampah. Yang kedua, energi listrik di GTET. Setelah energi listrik dihasilkan, tegangannya dinaikkan oleh gardu induk, tegangan ekstra tinggi atau GTET, yang biasanya juga terletak di pusat pembangkit listrik. Transformer adalah alat utama di GTET yang berfungsi menaikkan tegangan generator 11,5 kV menjadi tegangan transmisi atau tegangan tinggi 150 kV. Yang ketiga, energi listrik disalurkan melalui SUTT atau SUTET. Selepas dari GTET, energi listrik disalurkan melalui saluran udara, tegangan tinggi atau SUUT, atau saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET ke gardu induk. SUUT adalah saluran yang digunakan sebagai transmisi listrik antar wilayah dengan tegangan 70 sampai 150 kV. Di sisi lain, saluran udara SUTET merupakan saluran transmisi listrik antar wilayah yang menggunakan kawat telanjang dengan tegangan di atas 230 kV. Yang keempat,
Energi listrik diturunkan tegangannya melalui trafo gardu induk. Di gardu induk, voltase energi listrik diturunkan menjadi tegangan menengah sekitar 20 kV. Gardu induk merupakan instalasi yang tersusun atas peralatan listrik dengan fungsi mengubah tegangan listrik baik menaikkan atau menurunkan. Yang kelima, ada energi listrik disalurkan melalui SUTM atau SKTM. Dari gardu induk, energi listrik disalurkan melalui udara tegangan menengah atau SUTM atau saluran kabel tegangan menengah SKTM menuju gardu distribusi atau gadis. Di tahap inilah penyaluran energi listrik dimulai dari gardu induk menuju gardu distribusi, kemudian ke rumah kita. SUTM adalah jaringan kawat tanpa isolasi yang terbentang di udara, disangga oleh tiang listrik. Di Indonesia, SUTM digunakan untuk penyaluran tegangan listrik dengan daya yang sama. Sementara itu, SKTM merupakan jaringan distribusi energi listrik yang ditanam dalam tanah. Yang keenam, energi listrik diturunkan tegangannya melalui trafo di gardu distribusi. Tegangan listrik gardu distribusi diturunkan dari 20 kV menjadi 380 volt. Gardu distribusi merupakan salah satu komponen dalam sistem distribusi energi listrik yang berfungsi menghubungkan jaringan ke konsumen dengan tegangan menengah atau rendah. Yang ketujuh, energi listrik disalurkan melalui SUTR atau SKTR ke trafo distribusi. Dari gardu distribusi, energi listrik disalurkan melalui saluran udara tegangan rendah dalam kurung SUTR atau kabel tegangan rendah dalam kurung SKTR ke trafo distribusi dengan tegangan 220 volt. SUTR merupakan saluran distribusi bagian hilir dengan tegangan di bawah 1 kV yang langsung memasok kebutuhan energi ke konsumen. Sementara itu, SKTR adalah penyalur energi listrik ke konsumen melalui kabel yang ditanam dalam tanah. Yang ke-8, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah dan gedung-gedung. Energi listrik disalurkan ke rumah-rumah dan gedung-gedung sehingga dapat digunakan masyarakat sebagaimana mestinya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.